Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita lanjutkan dari materi yang minggu yang lalu tentang filter. Sekarang kita akan membahas tentang satu aplikasi atau implementasi dari operasional penguat amplifier atau OM dalam beberapa rangkaian. Dalam hal ini ada 5 rangkaian yang mau kita gunakan atau kita implementasikan. Yang pertama adalah satu rangkaian integrator. Tentu adanya integrator, ada diferensiator, ya. Kemudian ada osilator, ada rangkaian penyiar setengah gelombang atau gelombang penuh, dan terakhir adalah rangkaian komparator. Nah, 5 ini nanti adik-adik mahasiswa bisa mempraktekkan dalam satu rangkaian elektronika, baik bisa di rumah maupun di laboratorium. Nah, rangkaian integrator, diferensiator, osilator, dan penyiar setengah maupun gelombang penuh ini ditambah dengan komparator berfungsi sebagai apa? Kita akan jelaskan pada hari ini. Kemudian ini adalah rangkaian satu rangkaian yang namanya adalah rangkaian buffer, ya. Rangkaian buffer itu ketika P input dan P outputnya dihubungkan dalam satu IC, ya. IC kita bisa menggunakan IC apa saja, IC 41 juga boleh, dengan metode hubung singkat, ya, antara jalur input inverting, ya. Kemudian jalur output operational amplifier OP-amp yang dihitung dalam matematikanya seperti tekanan output itu tidak terhingga sampai tekanan input. Jadi untuk memperoleh penguatan tegangan ini tentu sama yang sebelum-sebelumnya, yaitu Vout dan V inputnya. Itu Vout dan V inputnya itu sama dengan 1. Nah, ini adalah satu rangkaian, namanya rangkaian buffer. Rangkaian buffer ini adalah hubungan yang singkat, ya, jalur singkatnya. Kalau ini tidak menggunakan beberapa komponen, langsung saja V input, kemudian V output dibalikkan lagi ke V input negatif, ya, input negatif. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian buffer. Kemudian rangkaian integrator, ya. Rangkaian integrator. Kalau tadi itu rangkaian buffer itu adalah rangkaian yang dasar untuk digunakan dalam beberapa rangkaian yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian integrator. Rangkaian integrator ini sebenarnya, ya, menggunakan 2 buah komponen aktif, komponen pasif, yaitu resistor dan kapasitor. Tentu resistor itu sebagai penghambat, ya, menghambat atau mengatur jalannya satu arus. Nah, kapasitor itu kan fungsinya untuk memfilter atau menyimpan kemudian mengeluarkan sesuai dengan kita atur ritmenya dalam satu rangkaian kecepatan arusnya, ya. Nah, resistor dan kapasitor ini kalau dalam rangkaian integrator itu kita harus menghubungkan secara seri, ya, secara seri, jadi tidak paralel, ya, kita hubungkan secara seri. Fungsinya integrator itu adalah apa? Yaitu mengubah tegangan kotak menjadi tegangan segitiga. Jadi ini nanti kalau Anda praktekkan di laboratorium, kita bisa menggunakan osiloskop namanya. Osiloskop itu yang bisa melihat satu sinyal di mana kita akan mengubah atau mentransformasikan ke dalam sinyal-sinyal bentuk kotak, ya. Tahu kan untuk bentuk kotak itu ke dalam bentuk yang segitiga. Nah, ini juga dapat digunakan dengan materi yang sebelumnya, yaitu filter loss bawah atau low pass filter, ya. Jadi ini hanya bisa mengubah variasi saja dari tegangan kotak menjadi tegangan segitiga yang akan mempermudah perhitungannya dibandingkan dengan tegangan kotak. Nah, rangkaiannya bisa kita lihat sama-sama bahwa kita rangkaikan secara seri antara komponen resistor dan kapasitor. Ini bentuk dari rangkaian integrator, ya. Ya, kita lihat yang paling mencolok adalah kapasitornya di feedback. Ya, kapasitornya di feedback kita bisa lihat di sana. R inputnya, kemudian kita meletakkan kapasitor di feedback. Nah, kita gunakan op-amp sebagai op-amp integrator. Dari rangkaian penguat operasional
kita tentu menyebabkan output akan menanggapi semua perubahan-perubahan tegangan dari waktu ke waktu. Jadi rangkaian integrator itu bisa menghasilkan output yang sebanding dengan integral atau dari pertegangan inputnya. Tapi ini memang sebenarnya untuk mengatur dari satu ritme arus input yang masuk ke dalam satu penguatan. Nah, nanti kita masukkan ke dalam kapasitor. Ini ciri khasnya dari rangkaian integrator itu kapasitornya dihubungkan ke dalam feedback di op-amp. Kita lihat diagram di sini bahwa dalam rangkaian integrator ada sinyal, input sinyal dan outputnya itu ada punya seperti time-nya, ya, time series. Jadi ada 0 sampai minus 1 volt, ya. Ya, ada namanya tegangan saturation, ya. Kemudian ada, nah kalau kita hubungkan dengan input sinyal, outputnya, kemudian ada old dan new. Jadi itu ada penurunan sedikit. Jadi itulah yang membuat antara tegangan kotak menjadi tegangan segitiga itu di old-nya itu agak lurus, kemudian dia akan diturunkan, ya. Jadi itu fungsi dari kapasitor itu old dan new. Coba Anda perhatikan, dan old dan new-nya itu akan diturunkan sehingga akan menjadi satu garis lurus. Nah, itu yang akan menghasilkan lebih lebar pitanya dibandingkan yang lama. Ya, akan menghasilkan pitanya itu lebih lebar. Jadi membuka satu area, ya, area ketika dia yang pertama itu area yang sempit, kemudian dengan adanya integrator itu akan menjadi lebih lebar. Nah, ini coba Anda perhatikan di old dan new-nya ini, itu perbedaannya. Ini proses-prosesnya, ya, proses dari tegangan kotak, ya, kita tegangan kotak, kemudian akan berubah terus menjadi seperti riak-riak gelombang dan akhirnya akan menjadi segitiga, gelombang segitiga. Nah, ini kehebatan dari rangkaian integrator itu adalah mengubah dari sinyal kotak menjadi sinyal segitiga. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ada penaikan ketika dia di bawah, tegangan bawah, dia akan naik, kemudian di tegangan mau ke puncak dia akan diturunkan. Ya, diturunkan, kemudian ada melengkung sehingga terus melengkung sehingga akan menghasilkan tegangan atau sinyal yang segitiga. Nah, itu keunikannya, ya. Nah, rangkaian op-amp sebagai integrator ini akan menambah, ya, terus-menerus selama periode waktu. Jadi di sini kita menggunakan satu waktu, ya. Bentuk keluarannya sebanding dengan interval waktu dari sinyal masukan, ya. Jadi ini bentuk tadi sudah kita contohkan rangkaian dari integrator. Nah, ini perhitungannya bahwa C tegangan kapasitor, VC ini sini tegangan kapasitor sama dengan tegangan O dikurang tegangan P, tegangan negatif. Nah, kemudian dengan perumusan matematika ini sehingga mendapatkan Pout min negatif 1/RC integral dari tegangan, ya, diperbanding dengan waktu atau dipengaruhi oleh waktu di T di sini. Jadi ada T1 dan T2. Jadi T awal dan T akhirnya, kemudian ada perubahan. Jadi ini seperti kecepatan. Jadi perubahan percepatan, ada perubahan dalam terhadap waktu itu, perubahan, ya, seperti percepatan, ya. Percepatan itu kan dia berubah terhadap waktu, ya. Jadi ada kecepatan itu konstan, kemudian ada penambahan kecepatan dari perubahan-perubahan kecepatan yang naik, kemudian kecepatan turun, itu adalah percepatan. Nah, begitu juga di sini. Ya, di sini itu dengan adanya waktu, maka tegangan yang naik, tegangan turun, itu perubahan-perubahan itu akan terlihat di dalam Pout-nya. Jadi kita akan menurunkan bahwa
perubahan tegangan naik turunnya dengan adanya field integral ini, maka akan bisa kita lihat ya dengan V-out-nya nanti. Nah, itu menarik ya di sana ya. Jadi pergerakan-pergerakan tegangan itu bisa kita hitung gitu ya. Perubahan naik turunnya tegangan itu bisa kita hitung. Itu kehebatan dari indikator. Nah, kemudian memang yang terakhir adalah V-out adalah RF dibagi dengan input dikali V input ya. Nah, ini adalah untuk mencari tegangan keluarannya berapa. Baik, kita tinggalkan integrator, kita masuk ke rangkaian diferensiator. Nah, kalau rangkaian diferensiator tadi adalah tetap kita gunakan kapasitor dan resistor. Bedanya adalah dibalik saja. Penempatannya, posisinya itu dibalik. Tetap kita hubungkan dengan secara seri kapasitor dan resistor. Kalau tadi di integrator itu resistor duluan, kemudian kita hubungkan ke kapasitor. Nah, tetapi ke diferensiator kita balik saja. Jadi kapasitor duluan dan resistor. Kita hubungkan tetap seri. Nah, ini kalau diferensiator itu bisa kita, kalau tadi high pass, low pass, kita bisa gunakan jadi high pass filter. Nah, tentu ini akan mengembalikan, kalau seperti ini akan mengembalikan dari tegangan segitiga ke kembali tegangan kotak-kotak. Nah, itu jadi diferensiator dan integrator itu saling berlawanan. Jadi kalau Anda ingin mengembalikan lagi ke tegangan kotak, sinyalnya kotak, maka akan kita gunakan diferensiator. Nah, ini mudahnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya tadi. Jadi ketika ada tegangannya itu mulai berubah ya. Berubah dari segitiga, kemudian akan kembali lagi ke tegangan kotak. Ini bisa kita lihat bagaimana prosesnya ya. Rangkaian diferensiator itu mengembalikan sinyal-sinyal gelombang pada gelombang segitiga ke gelombang kotak. Nah, ini perhitungan sama seperti tadi, perhitungan dari diferensiator ya. Kita lihat di sini. Kita dulu. Nah, ini satu rangkaian yang bisa ya ada sama. Kalau di sini mengembalikan berarti ada tegangan dibagi dengan perubahan waktu ya. Jadi kita bisa menghitung juga perubahan-perubahan dari tegangan waktu. Nah, sepertinya kalau saya sudah menjelaskan integrator dan diferensiator itu akan sama ya. Bedanya adalah membolak-balikkan saja tadi ya. Jadi integrator itu kedudukannya itu ditukar saja sehingga akan lebih mudah ya. Kalau Anda sudah paham dengan integrator, maka diferensiator itu kebalikan. Itu demikian dua rangkaian itu ya. Ini rangkaian filter sudah kita jelaskan. Kita sekarang masuk ke pass filter, ini oke, ini oke. Nah, rangkaian komparator ya. Jadi filter tadi sudah satu pertemuan tersendiri tentang filter. Berarti kita masuk langsung ke rangkaian komparator. Rangkaian komparator ini ada 4 ya. Rangkaian pembanding 1, op-amp tanpa jendela, non window. Rangkaian pembanding 1, op-amp dengan jendela, with window. Kemudian rangkaian pembanding 2, op-amp dengan jendela, input proses outputnya di luar. Kemudian op-amp, rangkaian pembanding 2 op-amp dengan jendela, input prosesnya output di dalam. Nah, bagaimana dengan rangkaian pembanding op-amp tanpa jendela? Ya, artinya rangkaian komparator atau pembanding. Ya, jadi komparator itu disebut dengan pembanding. Yang langsung dibandingkan, ya, langsung dibandingkan saja antara komparator dengan seperti ini. Jadi tegangan outputnya yang positif, ya, maka tegangan negatif jika V inputnya lebih besar daripada V RF-nya. Kemudian V out
volt tegangannya jika P inputnya lebih kecil dari RL. Nah, ini tanpa jendela, saya dengan jendela ya, atau Windows, kemudian ini rangkaiannya seperti ini, kita bisa melihat bahwa PR, PRL, dan PRU-nya kita akan berbeda. Ini rangkaian pembanding duanya dengan output yang jendela, dan ini pembanding outputnya, prosesnya. Nah, jadi seperti itu komparator itu, pembanding, jadi hanya membandingkan saja ya, antara dua op-amp ya, bandingkan saja. Itu fungsinya dari komparator. Terakhir rangkaian penyarah ya. Rangkaian penyarah itu AC dan DC. Tentu ini sudah dipelajari dioda ya. Kita menggunakan dioda. Nah, ada rangkaian ke input ya, menjadi bagaimana AC menjadi DC. Nah, ini mungkin saya jelaskan secara singkat saja karena Anda tentu juga sudah belajar di dioda dengan Pak Heru ya. Penyarah setengah gelombang ini. Nah, ini sebenarnya sudah apa ya? Sudah dijelaskan dengan perkuliahan dioda ya. Oke, mungkin cukup itu saja karena ini sudah sudah dijelaskan oleh. Nah, mungkin saya menjelaskan rangkaian osilator ini. Sebentar saya cek dulu. Oke. Ya, saya akan menjelaskan rangkaian osilator saja. Mungkin ini minggu depan ya, bisa jelaskan rangkaian osilator tentang bagaimana caranya, apa saja. Ini satu biar kita fokus. Nah, kalau tadi kan ada banyak rangkaian yang tidak fokus, jadi saya ambil saja ini sebagai rangkaian osilator untuk mata kuliah materi minggu depan. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan di chat di forum, kita diskusi di forum. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.